Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzil asma'il husna was sifatul ula. Wassalatu wassalamu ala al-habibin nabiyil mustafa. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin afdalil wara. Wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidqi wal wafa. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم مدد يا سيدي يا رسول الله. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, ulama-ulama kita, orang-orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjagakan mereka semua, memberkahi mereka, memberikan kesehatan, kelapangan, keberkahan dan ketenangan kehidupan kepada mereka hingga selalu dapat bersama kita dan Allah terus menghujani keberkahan bersama kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan jamaah kajian subuh Masjid Al-Ansar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita minal hadirin, hadir dalam setiap apa yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, minar radin al mardiyin, yang rida kepada Allah, yang rida kepada Allah serta diridainya. Amin ya rabbal alamin. Pada minggu yang lalu kita telah mengaji sebahagian tentang nama Allah Al-Ghani, yang Maha Kaya, nama yang ke-88. Allah Subhanahu wa taala pada halaman 503 Allah berfirman, Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian semua fakir kepada Allah, memerlukan Allah, berhajat kepada Allah, berkehendak kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sedangkan Allah dialah yang Maha Kaya, dia tidak memerlukan siapapun dan apapun. Al-Hamid, lagi Maha terpuji. Firman Allah Subhanahu wa taala di atas, Allah menyebut manusia itu fuqara, fakir, jamaknya fuqara. Artinya yang fakirun ilallah, yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya fakir kepada Allah. Kita semua tidak sanggup jika dilepas oleh Allah. Dan kita akan binasa jika dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap saat kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada manusia yang dikatakan atau disebut orang kaya, maka itu hanya bersifat kata majazi. Majaz ini artinya tidak sebenarnya. Hanya ungkapan saja, bukan hakiki. Sebagai kata pinjaman dan bukan yang sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai hamba, bagaimana kita ingin sombong? Karena yang kaya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya fakirun ilallah, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terhadap Allah tentunya. Terhadap Allah kita fakir dan kita merasa kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala setiap saatnya. Tapi dari sisi kesyukuran, eloklah kita merasa kaya. Supaya kita bersyukur kepada Allah. Dalam artian merasa cukup
qanaah. Kalau dari sisi dunia merasa miskin terus, salah. Dari sisi dunia silahkan merasa kaya, tetapi tidak untuk disombongkan, hanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini terbalik. Dari sisi agama kita merasa kaya, dari sisi dunia merasa susah terus. Jadi tak ada syukur-syukurnya. Astagfirullahaladzim. Dalam kitab fikih disebutkan orang itu disebut kaya apabila dia punya harta yang dapat menjamin secara ghalib, secara adat sampai umur atau kebiasaannya. Artinya dia kehidupannya secara adat, secara ghalib atau kebiasaan dengan harta yang dimilikinya itu dapat mencukupinya. Dan dia makan hari ini ada, makan besok ada, makan untuk minggu depan sudah juga ada persiapannya. Itu sampai perkiraan dia, apalagi yang sampai sudah mempersiapkan sampai nak mati harus kayo. Nah, ya. Ada lagi yang sampai 7 keturunan secara dunia hartanya tidak ada habis. Itu oke lah secara fikih disebut dengan orang kategori orang kaya. Nah, cuman banyak pula. Karena merasa miskin terus di dunia, mohon maaf, mudah-mudahan kita tidak termasuk. Jatah orang miskin pun ngaku miskin juga dia. Sanggup dia ngaku miskin, yang penting dia dapat jatah atau tidak. Buat keterangan, PRT neken, keluarga miskin. Padahal apa berduit. Ada ya. Ada kuliah. Itu secara fikih. Menurut ahli sufi, orang kaya itu apabila punya harta yang lebih dimakan untuk setahun. Baru kaya ya. Secara dunia ini. Artinya ukuran setahun dia insya Allah terjamin lah sudah. Secara umum ada kerjaan tetapnya, ada pemasukan setiap bulannya yang melebihi daripada keperluan pokoknya. Ada juga orang yang banyak penghasilannya, tetapi keperluannya melebihi pula dari penghasilannya. Oh, ini itu yang payah. Tak ada cukup-cukupnya. Dan ada lagi pendapat yang mengatakan apabila lebih untuk 1 minggu. Itu yang paling mudah. Asal lebih dari jatah seminggu, dia sudah termasuk orang kaya. Walhasil yang disebut dengan kaya secara adat atau secara fikih atau secara pengertian umum adalah apabila lebih daripada kecukupan. Ya, lebih daripada apa yang dia perlukannya, itu berarti dia termasuk orang kaya. Tapi kalau yang masih pas-pasan, itu boleh dikategorikan orang miskin. Tapi yang betul-betul kekurangan disebut dengan orang fuqara, orang fakir. Secara fikihnya atau secara istilahnya. Hamba-hamba Allah yang kaya, maka atasnya itu ada adab yang wajib dipelihara, dijaganya. Apabila tidak dipeliharanya, tidak dijaganya, maka ia termasuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, aku melihat isi neraka itu kebanyakan penghuninya adalah orang-orang kaya. Eh? Karena berat nanti banyak pertanyaannya. Kalau sudah ditanya, di dunia saja kalau sudah masuk sidang pertanyaan, apa tuh kalau polisi nanya tuh, apa namanya tuh? BAP atau interogasi atau apanya itu ya. Payah nak lepas. Apatah lagi nanti yang nanya itu subhanallah Rabbul Izzati wal Jalal. Allah subhanahu wa ta'ala langsung yang akan menanyakannya. Ataupun yang diwakilkan Allah wallahu ta'ala alam. Itu tidak ada dapat lepas. Makanya kebanyakan penghuninya orang-orang kaya.
Mohon maaf, hadis yang lain, waktu Isra Mi'raj, Nabi bersabda, Ya ma'asyaran nisa tasaddaqna, wahai kaum wanita, banyak-banyak bersedekah. Fa inni uridukunna aktsaru ahlin nar. Aku lihat kamu yang paling banyak sebagai penghuni neraka. Nah ini. Jadi jika dihimpun ini berbahaya. Nak hati-hati. Pertama dia memang orang kaya. Mohon maaf dari hadis tersebut. Kedua dia kaum wanita. Kalau seorang wanita menjadi orang yang kaya raya, maka tentu akan lebih berhati-hati. Karena dua kekhawatiran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau wanita, kalau dia kaya raya, penyebab utamanya adalah tuksirnal la'na wa takfurnal ashir. Kalian banyak mengutuk dan tidak pandai berterima kasih kepada laki kalian, pada suami kalian. Apalah duit abang tu dikit, banyak duit aku, katanya. Itu antara lain. Jadi tentu ini salah satu yang harus dihati-hatikan. Bukan bermakna Islam menyuruh kita susah, tidak. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi bersabda, Ij'alud dunya fi kaffaikum, kuasai dunia dengan kedua tanganmu, wala taj'aluhu fi qulubikum, namun jangan kamu letak di dalam hati kamu. Sebab yang dilarang itu bukan punya harta, tetapi mencintai dunia ini. Silahkan punya, namun jangan sampai kalian mencintai dunia di dalam hati kalian. Orang kaya kebanyakan masuk neraka karena mereka tidak menjaga adab-adabnya sebagai orang kaya. Apabila orang kaya tidak menjaga adab-adab seperti yang diatur agama, maka ia akan jadi penghuni neraka. Syukur kepada Allah, diberikan Allah kelebihan. Ternyata tidak pandai bersyukur dan tidak menjaga adab-adabnya. Karena termasuk salah satu ujian adalah dengan kekayaan. Allah menguji hamba-hambanya dengan kekayaan. Kalau menguji dengan kesusahan itu memang disadari betul. Aku ni diuji Allah. Ngapa? Tak ada berduit. Tapi saat banyak duit tak ada pula nyebut. Aku diuji Allah. Karena kita selalunya ukuran hawa nafsu yang mengukurnya. Apakah dengan kekayaan itu seorang hamba bisa mensyukurinya atau tidak? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh jika kalian bersyukur, niscaya kami akan tambahkan. Dan sungguh jika kalian kufur, sesungguhnya azabku lasyadid, banyak lam taukidnya. Sungguh, sungguh, sungguh. Kalau kita merasakan dengan hati kita, ngeri kita. Allah menegaskan. La lam taukid. La in syakarkum. Sesungguh jika kamu bersyukur. La azidannakum. Sungguh aku akan tambahkan. Wala in kafartum. Inna azabi lasyadid. Inna. Sesungguhnya azabku maha pedih. Ditegaskan betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kekayaan tidak hanya untuk dinikmati sendiri salah satunya. Tidak pula dengan kekayaan kita itu sekehendak hati kita untuk berbuat tanpa batasan dan tanpa ada. Makan dewek lah. Anak bini pun tak dihiraukannya. Penting aku katanya dah ya. Tapi kalau suami insyaAllah lah. Ya, suami insyaAllah karena ada rasa tanggung jawab. Tapi kalau wanita nak hati-hati dikit. Karena kalau sudah ada perasaan lebih kaya, itu
tantangannya lebih besar lagi. Tapi mudah-mudahan kita semua dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adab orang yang secara adat tadi disebut orang kaya, apabila hendak selamat ada 5. Yang pertama, selalu bersikap tawadhu. Ini yang paling sederhana dulu. Jadi kalau kita kaya raya itu, kalau dapat tawadhu, alhamdulillah. Malah lebih enak sebenarnya. Apalah payah tawadhu. Awak kaya raya tapi sikap kita biasa saja. Ramah, negur, tersenyum, mau duduk bersama-sama, mau dengan kawan kita walaupun susah. Yang terjadi baru kayo kalau sudah lupa, udah kawan pun tak ada tegur lagi. Ah, ini. Apalagi yang mau balas dendam. Nah, dulu dia merasa pernah tersinggung waktu aku susah, orang tuh sok-sokan dengan aku. Nah, sekarang gantian aku pula sok-sokan dengan dia. Allah. Jadi selamat kalau dia bersikap tawadhu, tidak sombong dengan hartanya serta dirinya, tidak merasa lebih besar daripada orang lain. Jabatan, kalau jabatan itu oke lah di kantor itu memang ada fungsinya sebagai pimpinan, dia mesti jaga wibawa misalnya. Tapi pas di masyarakat, apalagi nak solat, di hadapan Allah tidak ada pangkat-pangkat tuh. Gubernur, jenderal, semuanya di hadapan Allah sama. Tiba-tiba ada tempat khusus, tak boleh diganggu nih, spesial tempat ini misalnya, ya. Dan sudahlah datangnya lambat misalnya. Mestinya di masjid sesuai aturan lah, sesuai aturan bagaimana yang menurut fikih. Bahkan ada orang yang mungkin pernah dalam guyon-guyonan, di dalam masjid itu dia merasa tidak pada posisi yang tepat menurut kedudukannya. Lalu dia bilang, kau tak kenal siapa aku nih. Dalam masjid pun dia bawa juga ya, ya. Inilah. Tidak merasa terhormat dengan kekayaannya. Dan tidak takabur. Memang dunia ini begitulah. Yang kaya sombong, yang susah terbungkuk-bungkuk pula memuliakannya. Padahal kata Nabi, siapa yang menghormati, memuliakan, bertawaduk kepada orang ukurannya hanya kekayaan, faqad zahaba sulusu dinih, sepertiga agama orang tu hilang. Sudah tahu dia, mohon maaf, walaupun orang kaya tapi ahlul maksiat. Awak yang susah ni cium tangan dia, terbungkuk-bungkuk. Nah, itu banyak kita lihat dalam kenyataan. Rasulullah bersabda yang maksudnya, syurga bagi orang-orang kaya yang tawaduk, yang ia menafkahkan hartanya, ia menghimpunkan bukan pada jalan maksiat, menghimpunkan harta bukan pada jalan maksiat, dan menafkahkan harta bukan pula pada jalan maksiat, dan ia menyayangi orang-orang yang miskin, dan suka bergaul dengan para ahli ilmu, para ulama. Ada orang kaya yang baik, dia tawadhu, dia nafkahkan hartanya, jalan yang baik, dihimpunkan dari jalan yang baik, bukan untuk maksiat, menyayangi fuqara dan masakin, dan juga suka memuliakan para alim ulama. Nah, itu salah satu tanda keberkahan. Yang kedua, selalu bersyukur. Bagi orang-orang yang mendapatkan harta, Allah mengancam dalam Al-Quran. Orang yang kaya raya tapi tidak mau bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh syadid. Jika kalian bersyukur niscaya aku tambah, dan jika kalian ingkar azabku sangat pedih. Kalau kita baca Manaqibul Auliya, banyak nih. Kalau cerita rahmat itu dia subhanallah begitu bahagianya. Tapi kalau ada firman Allah seperti ini, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab terlalu pedih. Pingsan mereka ya, karena merasakan bagaimana dahsyatnya itu terbayang dan tergambar. Ada maksudnya menambah takut bagi kita.
Seseorang berhak disebut bersyukur apabila dia menghimpunkan 5 perkara. Disebut abdan syakura, hamba yang bersyukur, itu 5 karakternya. Yang pertama, dia mengetahui bahwa rezeki yang didapatkannya itu, yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata Allah. Allah yang memberikannya, memberikan kedudukan kepadanya. Dia bersyukur kepada Allah dan tidak sombong. Sebaliknya orang yang tak bersyukur, dia akan menganggap itu kehebatan dirinya. Aku kok pandai, aku kok hebat, aku tuh ahli strategi, aku tuh ahli ini, ahli ini. Yang kedua, gembira dengan apa yang diberikan oleh Allah. Bersyukur, gembira. Itu orang yang gembira dengan apa yang diberikan Allah, itu orang kaya. Orang yang sedang susah diberikan Allah, gembira. Orang kaya. Jadi kalau orang kaya dapat sesuatu dia tidak gembira, berarti sebenarnya miskin. Dapat duit mestinya untungnya dalam perkiraannya 5 miliar. Tiba-tiba untungnya cuma 3 miliar. Tidak ada tidur dia semalaman. Ngapulah. Katanya ya. Padahal untung juga sudah. Itu ya. Astagfirullah. Jadi gembira dengan apa yang Allah berikan. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Jadi kita ini harus bersyukur betul dan merasakan apapun yang diberikan Allah pada kita. Dengan syarat jangan mandang ke atas, kata Nabi. Kalau mandang untuk urusan dunia, mandangnya ke bawah. Ini kadang-kadang mandangnya ke atas. Sehingga timbul dengki, iri. Yang tak enaknya tuan gurunya pula ada dengkinya. Guru kok pada bercakap ya. Awak kan. Awak lah ya. Jadi mesti kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Al-Imam Ash-Shadili, mohon maaf, kalau dia minum, Bismillahirrahmanirrahim, minum, dia akan merasakan air yang masuk itu bertasbih dan memenuhi relung-relung tubuhnya dengan syukur kepada Allah. Sehingga seluruh bahagian tubuhnya dia rasakan, dagingnya, tulangnya, darahnya. Bersyukur, yastajib li syukrillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam satu riwayat beliau mengatakan kalau diberikan Allah rezeki yang lebih, kalau dapat minum yang lebih enak, minumlah lebih enak katanya. Karena kesyukuranmu menyambutnya, jiwa ragamu akan lebih menyambutnya. Orang pernah memprotes dia, ya Sayyidi Syekh, bukankah engkau orang yang arif billah? Tapi aku lihat pakaianmu pakaian dunia. Diriwayatkan dia kaya raya. Dia necis, bersih. Sampai ada satu ungkapan, lalat pun tak ada bisa hinggap di sepatunya. Saking mengkilat dan bersihnya itu. Hingga ada orang yang berkata demikian dan mengatakan, pakaianmu pakaian mewah, Syekh tak cocok sebagai alim ulama. Dia berkatakan, libasi hadza, pakaianku ini alamat syukri ilallah, tanda aku syukur kepada Allah. Awak banyak duit, belilah yang bagus, tapi sedekah jalan juga terus. Pernah saya ceritakan dulu, mungkin seorang murid dari guru seseorang yang sangat susah di kampung, pesan kepada muridnya kalau ke kota temui Syekh Abdul Hasan Syadzili, minta nasihat dan minta doa dengan dia. Muridnya kan murid yang zuhud, yang hidup susah dan juga tidak mencintai dunia. Sewaktu menuju rumah Abdul Hasan Syadzili, dia terkejut. Ini wali apa ahli dunia? Rumah macam istana. Katanya wali, katanya ulama. Besar macam istana. Pas ketuk pintu, buka pintu, yang bukanya subhanallah, necis orangnya. Berkata di hatinya, ini tidak ada wali, tidak masa cinta dunia. Tapi karena pesan gurunya, disampaikanlah, guruku kirim salam, dan dia minta doa dan nasihat kepada antum untuk beliau. Jadi dia bilang, wahai anakku, kalau ketemu dengan gurumu, suruh dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejutlah murid.
Awak kaya nyuruh orang miskin bertobat. Katanya dah guru yang. Tapi pas balik disampaikanlah bahawa Syekh Abdul Hasan Syadili, wahai guru, berpesan suruh guru kau bertobat. Nangis gurunya. Berbakah nangis. Faqala, lalu dia berkata, Sadaqa Abdul Hasan. Benar Syekh Abdul Hasan Syadili. A'atahu Allahu dunya, Allah bagi dia dunia, walaysa fi qalbihi ghubarun min hubbid dunya. Di hatinya satu debu pun tidak ada cinta dunia. Wa amma ana, sedangkan aku ni, fa inni baqiyatun min baqaya tatallu' lid dunya. Aku ni sebenarnya nak dunia, nak kaya, cuma nak dapat cuman. Hatiku ni nak macam mana enak jadi orang kaya. Di situ dia bertobat dan menyesal dan menyadari bahawa yang mesti kaya itu pertama adalah hati. Adalah hati. Jadi kalau bagaimanapun seseorang kalau hatinya baik, hatinya tidak sombong, dan hatinya bersyukur kepada Allah dan hatinya tidak mencintai dunia, maka dunia yang diberikan Allah kepadanya hanya bersifat sebagai menolongnya. Memang berat. Banyak ulama-ulama dulu takut fitnah dunia ni. Sebab dunia ni kalau sudah masuk, dia merongrong. Itu yang mereka takut. Kalau sudah merongrong, mulailah perebutan. Kalau dah rebut, timbullah kedengkian. Makanya ulama-ulama dulu takut. Tak mau. Tapi bukan seperti itu. Makanya perlu diluruskan. Makna tasawuf, makna zuhud, bukanlah hidup takasyub. Bukan hidup sebagai fakir, bukan. Tetapi al-faqru ilallah. Hatinya fakir dengan Allah. Itu yang paling penting. Dan salah pengertian jika menafsirkan tasawuf itu identik dengan kemiskinan. Sebab yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud adalah tarku hubbid dunya. Meninggalkan mencintai dunia dari dalam hatinya. Dunia silahkan dimanfaatkan, bersyukur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi, dipergunakan untuk kebaikan. Baik untuk dirinya maupun untuk kaum muslimin. Untuk dirinya dia jika perlu, dia belilah, dia makanlah. Tapi juga dia infakkan hartanya, dia tolong orang. Sebab ada dalam faktanya, dan kisah ini pun nyata, ada orang kaya, jangankan pelit untuk orang lain, pelit untuk diri sendiri juga dia. Nak makan takut, mahal toko ni. Contoh paling sederhana adalah waktu kita ke Mekah. Ini dilihatkan Allah banyak. Yang paling rewel ni kadang-kadang orang kaya. Berapa seko ni? Berapa duit Indonesia? Mahal ni kan? Kata orang Arab, misalnya, sekali makan tu kan makan nasi Arab misalnya. Makan nasi Arab, dimintanya isyruna riyalan, 80.000 misalnya. Gila 80.000, di Jambi cuma 20.000 je. Banyak yang komen, akhirnya tahan tak makan. Tahanlah dia nasi kotak yang cuma telok saja. Bukan karena tak ada duit. Karena dia pening mikirkannya tu, takut keluar duit. Jangankan nak bayarkan kawan untuk dia dewek pun. Ini paling dahsyat. Kalau masih untuk diri dewek tu, okeylah jaga masih. Tapi kalau sudah untuk orang lain pelit, untuk diri dewek pelit, itu kena sudah rugilah dia. Benar cerita ni pernah terjadi. Ada orang kaya dulu, cerita ni tidak disebutkan. Tapi waktu dia kan tinggal di kampung, ke Jakarta. Tahan dia makan roti biskuit dalam kamar. Ngapa kata kawan? Aku tak ngerti belanja di luar tu. Nanti takut kena tipu orang makan di luar tu. Ada. Malah orang yang susah-susah ni yang mantap. Ada duit, alhamdulillah, nikmati katanya. Yang kaya ni yang kadang-kadang banyak hitungannya. Itu orang kaya yang tak bersyukur. Orang kaya bersyukur, alhamdulillah. Dia makan, dia gunakan, dia bagi orang, dia ajak orang dan sebagainya. Salah satu yang pernah saya sampaikan, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, maukah kalian aku tunjukkan satu pahala
yang lebih besar daripada membangun 1000 masjid, yaitu memberi makan perut yang sedang lapar. Nah, berarti kita masih baik. Ada waktunya kita juga bersedekah, berinfak, dan sebagainya. Yang kelima, yang keempat, menampakkan syukur dengan lisan dan juga dengan perbuatan sebenarnya. Secara lisan kita alhamdulillah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau ungkapkan. Mulut kita alhamdulillah, badan kita taat kepada Allah, harta yang lebih diinfakkan, dan pakailah yang memang atau makanlah yang memang apa yang kita perlukan dengan tanpa berlebih-lebihan. Awak hendak juga mesti makan daging rendang. Takut mahal kan daging rendang. Tahan seumur hidup tak mau beli. Padahal duit banyak. Rugi ada ya. Yang kelima, menggunakan rezeki di jalan Allah. Itu kalau ada 5 ni dianggaplah dia bersyukur. Dia taat dengan Allah, dia gunakan rezeki fi sabilillah. Di jalan Allah. Dia tahu bahwa harta yang sesungguhnya harta yang disimpan untuk akhirat. Yang disedekahkan, yang diinfakkan, itu yang untuk Allah. Yang banyaknya kan untuk kita dewek lah, untuk makan kita. Tapi semua dinilai ibadah jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemurah dengan hartanya. Adabnya, dia pemurah dengan hartanya, tidak kikir, tidak bakhil. Nabi bersabda, "Al-jannatu darul askhiya." Surga itu negerinya orang-orang yang dermawan, pemurah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sakhiyyu qaribun min Allah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar." Orang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan syurga, dekat jauh dari neraka. Wal bakhilu ba'idun min Allah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Dan orang yang bakhil jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari syurga, dekat dengan api neraka. Wal jahilus sakhiyu ahabbu ilallah min 'abidin bakhilin. Dan orang jahil tapi dermawan lebih disukai oleh Allah daripada orang yang rajin ibadah tapi pelit. Rajin ibadah, tapi ibadah tak pula pakai ilmu. Penting ibadah cuman. Pelit, maka orang yang jahil tapi dia dermawan itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan termasuk juga dia menyayangi orang-orang fakir, termasuk menyantuni, memuliakan orang-orang yang lemah, dan selalu ingat dia dengan Allah, bersyukur dia dengan Allah, berzikir dia kepada Allah agar harta yang dimilikinya itu tidak membawanya kepada maksiat, sebaliknya membawa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kayakan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. نصر من الله وفتح قريب والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.